Perhelatan Olimpiade Paris 2024 dikecam setelah menampilkan acara seremoni kontroversial. Upacara pembukaan dianggap menghina umat Kristiani karena memparodikan peristiwa The Last Supper. Sebelum gelaran Olimpiade dimulai, pemerintah Prancis juga mengambil keputusan aneh. Amelia Oudéa Castéra selaku Menteri Olahraga melarang atlet muslimah mengenakan hijab selama bertanding. Pemerintah Prancis juga dikecam karena memberikan perlakuan istimewa ke kontingen Israel. Bagaimanakah deretan kekacauan menodai gelaran Olimpiade Paris 2024? Keputusan aneh bikin pembukaan kontroversial. Gelaran meriah Olimpiade Paris 2024 langsung tercoreng akibat acara seremoni kontroversial. Banyak pihak yang mengecam keras upaya pembukaan yang dianggap kental nuansa LGBT. Pasalnya, kelompok waria bernama drag queen diberikan panggung untuk menampilkan pertunjukan. Parahnya, golongan LGBT ini juga menghina umat Kristiani dengan memparodikan The Last Supper. Padahal peristiwa perjamuan terakhir ini menjadi jejak sejarah yang sakral dalam agama Kristen. Namun, kelompok drag queen justru memparodikannya dengan menambahkan nuansa LGBT. Pasalnya, para aktor pria yang tampil di atas panggung memakai riasan dan pakaian wanita. Banyak pihak menilai seremoni itu sengaja ditampilkan untuk mengendorse LGBT. Namun, Philippe Catherine selaku aktor yang tampil di atas panggung menolak kecaman netizen. Pria yang mengecat badannya dengan warna biru ini menyebut sengaja ingin tampil kontroversial. Saya bangga, ini budaya kami. Pembukaan Olimpiade Paris nggak akan menyenangkan jika tanpa kontroversi. Bukankah membosankan jika semua orang di planet ini sepakat? Kata Catherine. Namun, jawaban aktor asal Prancis ini langsung dihujat oleh Elon Musk selaku pemilik sosial media X. Acara pembukaan ini benar-benar merendahkan umat Kristiani, tulis Elon. Marion Maréchal selaku politikus Prancis juga mengecam upacara pembukaan Olimpiade Paris. Seluruh umat Kristiani di dunia yang menonton seremoni Olimpiade Paris 2024 dan merasa tersinggung, ketahuilah itu nggak mewakili Prancis, tapi hanya sebagian kecil kelompok kiri yang ingin membuat provokasi, tulis Maréchal di sosial media X. Buruknya penjagaan keamanan. Selain seremoni kontroversial, masalah keamanan di Olimpiade Paris 2024 juga dipertanyakan. Padahal pemerintah Prancis sudah melakukan penertiban tunawisma dan pengemis. Kebijakan ini sempat diprotes keras karena dianggap tindakan diskriminasi. Kelompok tunawisma dan pengemis jalanan langsung berdemonstrasi menuntut pemerintah Prancis. Sayangnya kebijakan penertiban ini nggak berdampak signifikan untuk keamanan Olimpiade. Buktinya, turis wanita Australia diserang dan diperkosa oleh 5 pria sebelum Olimpiade Paris 2024 resmi dibuka. Kemudian ada kasus 2 jurnalis dari Australia dirampok saat meliput perhelatan Olimpiade. Lembaga Smart Traveller dari negeri kanguru ini sampai melayangkan kecaman ke pemerintah Prancis. Ada juga risiko kejahatan serius seperti penyerangan, pelecehan seksual dan perampokan, serta kejahatan kecil seperti penjambretan tas dan pencurian paspor, tulis lembaga Smart Traveller. Ancaman kriminal di kota Paris semakin mengerikan saat muncul teror di kereta bawah tanah. Beberapa orang membakar jaringan kereta cepat untuk mengacaukan upacara pembukaan Olimpiade. Gara-gara aksi ini, operasi transportasi kereta di kota Paris mengalami gangguan cukup parah. Operator kereta api Prancis atau SNCF menyebut banyak pihak yang terancam akibat ini. Banyak stasiun yang terkena dampak, termasuk Gare du Nord, dengan layanan di seluruh Prancis dibatalkan atau ditunda. Gangguan setidaknya akan terjadi sepanjang akhir pekan, tutur petinggi SNCF. Fasilitas kurang mewah. Perhelatan Olimpiade Paris 2024 juga masih menuai kritikan dari banyak pihak. Salah satunya terkait arena pertandingan cabang olahraga voli indoor yang dianggap kurang megah. Pemerintah Prancis dikecam karena nggak sanggup menyaingi fasilitas di Olimpiade Tokyo 2020. Arena voli indoor di Olimpiade Paris 2024 dihujat karena tribun penonton yang sempit dan kecil. Selain itu, penonton di bagian belakang nggak punya jarak pandang yang bagus ke area lapangan.
Fasilitas buruk di voli indoor ini berbeda jauh dengan arena voli pantai. Penonton bakal mendapatkan pemandangan di sekitar Menara Eiffel yang indah. Selain fasilitas cabang olahraga, para atlet juga mempermasalahkan kualitas penginapan yang terlalu biasa. Parahnya, kasur yang disediakan panitia Olimpiade Paris 2024 terbuat dari kardus. Pemerintah Prancis beralasan fasilitas ini diberikan untuk mendukung gerakan ramah lingkungan. Jenis kasur kardus ini sebenarnya telah dipakai pada Olimpiade Tokyo 2020. Namun saat itu tujuannya untuk mencegah para atlet berhubungan seksual karena physical distancing di masa pandemi. Para atlet sempat memprotes kasur ini kurang nyaman dipakai untuk beristirahat. Namun Motokuni Takaoka selaku perusahaan yang membuat alas tidur ini punya pembelaan. Kami merancang tempat tidur kardus ini agar dapat menahan beban hingga 3 atau 4 orang yang melompat. Karena setelah memenangkan medali, orang-orang akan sangat gembira, jawab Takaoka selaku pendiri dan presiden Airwave. Membuat kontingen Korea Selatan kesal. Kontroversi Olimpiade Paris 2024 berikutnya dialami oleh kontingen Korea Selatan. Skuad negeri ginseng dibuat marah karena dipanggil dengan nama sebutan Korea Utara. Pembawa acara memperkenalkan kontingen Korea Selatan sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea. République Populaire Démocratique de Corée. Sontak, momen ini langsung membuat skuad negeri ginseng kecewa berat. Diketahui Korea Selatan dan Korea Utara masih terlibat konflik meski tidak sedang melakukan gencatan senjata. Diketahui Korea Selatan dan Korea Utara masih terlibat konflik meski sedang melakukan gencatan senjata. Jang Miran selaku Wakil Menteri Olahraga kedua Korea Selatan langsung mengecam kesalahan ini. Kami menyatakan penyesalan bahwa negara kami diperkenalkan sebagai Korea Utara pada acara pembukaan Olimpiade Paris ketika para atlet Republik Korea melintas, tegas Jang Miran. Kementerian Olahraga Korea Selatan juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keras pemerintah Prancis. Kecaman besar dari negeri ginseng akhirnya ditanggapi oleh pihak penyelenggara. Komite Olimpiade Internasional atau IOC segera meminta maaf ke kontingen Korea Selatan. Kami sangat meminta maaf atas kesalahan yang terjadi saat memperkenalkan tim Korea Selatan selama siaran upacara pembukaan, sebut perwakilan IOC. Perlakuan istimewa ke kontingen Israel. Kecaman ke Olimpiade Paris 2024 semakin memuncak akibat perlakuan istimewa pada kontingen Israel. Negara yang menjajah tanah Palestina ini sudah memancing huru-hara sebelum Olimpiade. Banyak pihak meminta Komite Olimpiade Internasional atau IOC mendiskualifikasi Israel. Hidayat Nur Wahid selaku tokoh politik tanah air menuntut negara Zionis ini dilarang tampil. Wakil Ketua Umum MPR Republik Indonesia ini membandingkan hukuman ke Afrika Selatan. Komite Olimpiade Internasional pernah melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade karena melakukan politik apartheid. Israel juga melakukan politik apartheid sebagaimana diputuskan Mahkamah Internasional. Selain itu, gelombang protes juga dilakukan sebagian penduduk Prancis untuk menolak Israel. Ratusan orang yang pro-Palestina menuntut negara Zionis ini disanksi seperti Rusia. Sekitar 300 demonstran berdemonstrasi di depan markas besar Komite Penyelenggara Olimpiade di Paris. Namun, semua tuntutan ini sama sekali nggak digubris oleh pemerintah Prancis dan pihak-pihak terkait. Panitia Olimpiade Paris justru meningkatkan keamanan untuk kontingen Israel. Menteri Dalam Negeri Prancis yakni Gerald Darmanin menjamin langsung keamanan negara Zionis ini. Dirinya menegaskan selama 24 jam penuh, kontingen Israel bakal dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Saya ingin mengatakan atas nama Prancis, kepada delegasi Israel, kami menyambut Anda di Prancis untuk Olimpiade. Dengan munculnya gerakan LGBT serta peduli Israel, akankah Prancis menjadi tuan rumah Olimpiade terburuk sepanjang sejarah?